Perkenalkan, nama saya Alfordra Zambeka. Saya bekerja di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Unit Organisasi, Sekretariat Jenderal, dan Unit Kerja Biro Perencanaan dan Kerjasama. Sebelum saya menjelaskan terkait masalah-masalah yang saya hadapi selama bekerja di Biro Perencanaan dan Kerjasama, saya akan memaparkan terkait tugas dan fungsi dari Biro Perencanaan dan Kerjasama. Berdasarkan Permen PKP nomor 1 tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kerjasama menyelenggarakan tugas yakni pertama, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana program dan kegiatan kementerian serta sekretariat jenderal. Yang kedua, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi penganggaran kementerian. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan pemantauan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja serta laporan pelaksanaan anggaran kementerian serta sekretariat jenderal. Yang keempat, pelaksanaan koordinasi, rencana program dan kegiatan serta administrasi kerjasama. Yang kelima, pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kegiatan strategis kementerian. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Berdasarkan tugas tersebut, fungsi yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan dan Kerjasama yakni pertama, penyiapan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan kegiatan administrasi penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja kementerian. Yang kedua, penyiapan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan strategis kementerian. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan penyiapan pembinaan perencanaan, penyusunan, serta pengendalian program dan penganggaran. Yang keempat, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran. Yang kelima, pelaksanaan koordinasi, analisis, dan fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran. Di dalam Biro Perencanaan dan Kerjasama sendiri, terdapat beberapa bagian unit kerja, yakni pertama, bagian perencanaan dan evaluasi program. Untuk bagian ini, tugasnya yakni melaksanakan penyiapan koordinasi dan pembinaan, perencanaan, dan pelaksanaan program dan kegiatan, penyiapan dan pelaksanaan koordinasi administrasi penganggaran kementerian, dan pemantauan evaluasi serta penyusunan laporan kinerja. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, bagian perencanaan evaluasi program menyelenggarakan fungsi yakni pertama, penyiapan koordinasi dan pembinaan perencanaan program dan kegiatan, administrasi penganggaran, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja kementerian. Yang kedua, penyiapan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan strategis kementerian. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan penyiapan pembinaan perencanaan, penyusunan, serta pengendalian program dan penganggaran, pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan sistem penganggaran. Yang keempat yakni pelaksanaan koordinasi, analisis, fasilitasi pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja dan pelaksanaan anggaran. Untuk bagian kedua yakni bagian kerjasama, tugasnya yakni melaksanakan koordinasi rencana program dan kegiatan, administrasi dan pemantauan dan evaluasi, serta pelaksanaan kerjasama. Dan dalam melaksanakan tugas ini, bagian kerjasama menyelenggarakan fungsi yakni pertama, pelaksanaan koordinasi, penyusunan program administrasi kerjasama yang meliputi perencanaan, penyiapan, dan investasi luar negeri. Yang kedua, penyusunan daftar rencana pinjaman luar negeri, daftar rencana prioritas pinjaman, daftar rencana hibah, dan juga investasi luar negeri. Yang ketiga, pelaksanaan administrasi dana pinjaman, hibah luar negeri, dan investasi luar negeri. Yang keempat, pelaksanaan koordinasi, pemantauan, dan pelaksanaan administrasi kerjasama teknis internasional dan lembaga pemerintahan luar negeri. Kelima, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerjasama dan bantuan luar negeri. Keenam, penyiapan administrasi penugasan tenaga ahli warga negara asing dan administrasi perjalanan luar negeri. Dan yang terakhir adalah fasilitasi pembinaan urusan tata usaha dan rumah tangga biro. Untuk bagian ketiga yakni subbagian tata usaha.
Tugasnya yakni melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata usaha persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern biro. Untuk kegiatan yang sudah saya lakukan selama penugasan dari Juni 2025 sampai sekarang, yakni pertama, membuat laporan anggaran, baik itu laporan anggaran kementerian maupun laporan anggaran untuk unit organisasi saya, yakni Sekretariat Jenderal. Yang kedua, membuat nota dinas terkait rapat, dan yang ketiga juga pernah menginput data untuk keperluan Raker Komisi 5 DPR RI, dan yang terakhir juga menginput bahan MC atau morning call yang biasa dilakukan setiap Senin pagi, dan bahan yang saya input itu terkait tim pemantauan evaluasi Biro Perencanaan dan Kerjasama. Berdasarkan 5 hal atau 5 kegiatan yang sudah pernah saya kerjakan, ada beberapa isu yang saya temukan. Misalkan pertama, terkait kegiatan penyusunan laporan realisasi anggaran, itu isunya bisa terkait risiko kesalahan input data. Jadi pada tahap mengolah data master di Excel atau mengisi paparan hingga menginput bahan MC atau Raker, itu ada kemungkinan salah menginput data atau masukkan data atau informasi yang dapat berdampak pada akurasi laporan. Yang kedua juga ketergantungan tinggi pada arahan atasan atau komentor, karena apapun jenis kegiatan yang dilakukan itu pasti akan meminta terus arahan ataupun bimbingan dari komentor, dan hal tersebut dikarenakan standar operasionalnya yang masih tidak baku atau belum ditata dengan baik. Yang ketiga, manajemen arsip dan juga penghapusan dokumen. Nah, di sini balik lagi terkait standar operasionalnya yang masih belum baku ataupun belum ada aturan yang jelas, sehingga instruksi untuk menyimpan atau menghapus file itu masih tidak jelas, sehingga seringkali terjadi kekeliruan dalam menginput ataupun menghapus dokumen-dokumen. Terus permasalahan yang lain juga adanya keterbatasan waktu dan tenggat yang ketat. Misalnya kayak bahan MC itu di inputnya hari Jumat, tapi tenggat waktunya di hari Sabtu. Terus ada juga masalah seperti potensi inkonsistensi data antar dokumen. Misalnya data yang diambil dari MyPKP yang dalam bentuk format Excel, bisa jadi ketika dihadirkan dalam paparan terjadi perbedaan data. Terus juga ketika diinput dalam bahan MC atau bahan Raker juga besar kemungkinan terjadinya potensi inkonsistensi data. Berdasarkan masalah-masalah yang sudah saya paparkan, saya akan lebih fokus pada kegiatan membuat laporan realisasi anggaran, baik itu untuk kementerian maupun untuk Sekretariat Jenderal. Kenapa itu penting? Karena dari sudut pandang saya, laporan realisasi anggaran ini menjadi kunci untuk baik kegiatan bahan Raker maupun kegiatan untuk bahan MC. Untuk masalah yang saya temukan dalam membuat atau dalam proses membuat laporan realisasi anggaran, yakni pertama, kesalahan penarikan data dari MyPKP. Karena penarikan data tersebut masih dilakukan secara manual, sehingga data yang di paste itu bisa jadi tidak sesuai atau mengalami pergeseran. Yang kedua, human error dalam pengolahan Excel. Setelah data tersebut di copy paste atau ditarik dari MyPKP, data tersebut kan diolah dengan menggunakan formula. Nah, di sana juga ada kemungkinan kesalahan penggunaan formula, kesalahan input angka, dan juga ketidaktelitian dalam menghitung persenan realisasi, sehingga menyebabkan ketidakakuratan laporan. Yang ketiga, ketidaksesuaian format laporan. Jadi di sini laporan master data Excel itu setiap minggunya kemungkinan ada perubahan, entah itu perubahan dari penambahan data
ataupun perubahan dari keperluan atau permintaan pimpinan. Nah, hal ini yang seharusnya dibuatkan gitu standar prosedur operasionalnya seperti apa. Yang ketiga, ketidaksesuaian format laporan. Jadi laporan dalam bentuk master Excel ini setiap minggunya kan diperbarui, dan karena diperbarui ada kemungkinan penambahan dan pengurangan data, sehingga timbul ketidakkonsistenan informasi atau data yang dipaparkan tiap minggunya. Yang keempat, keterlambatan pengiriman laporan. Karena laporan ini biasa dikerjakan setiap Jumat sore, kemungkinan ada keterlambatan nih dalam penarikan data ataupun nantinya koreksi dari atasan, sehingga bisa jadi nih laporan ini melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan. Yang kelima, kurangnya dokumentasi dan juga pengarsipan. Di sini belum ada instruksi yang jelas ataupun SOP yang jelas terkait instruksi kapan untuk menghapus file tersebut, kapan untuk menghapus chat lama yang memang berisi file yang salah, sehingga menimbulkan risiko hilangnya rekam jejak pekerjaan. Dari masalah-masalah atau isu yang saya paparkan terkait kegiatan membuat laporan realisasi anggaran, saya coba kaitkan dengan agenda 2 terkait nilai-nilai berakhlak. Untuk masalah seperti kesalahan penarikan data dari MPKP itu sangat terkait dengan nilai berakhlak, kompeten, dan akuntabel. Kesalahan yang dilakukan ketika penarikan data itu memperlihatkan bahwa ASN tersebut tidak kompeten dan juga tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Dan hal yang harus diubah yakni CPNS belajar memahami bagaimana penarikan data yang benar dari MPKP. Lalu juga membuat catatan SOP sederhana terkait data yang ditarik sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, terkait permasalahan human error dalam pengolahan Excel, itu juga bisa dikaitkan dengan nilai berakhlak, kompeten, dan juga berorientasi pelayanan. Terjadinya human error itu pasti ASN-nya atau CPNS-nya tidak kompeten dalam melakukan pengolahan data, sehingga juga data yang ditampilkan tidak bisa memenuhi keinginan dari pimpinan ataupun atasan. Nah, perbaikannya di sini yakni CPNS harus meningkatkan keterampilan Excel-nya, baik itu terkait rumus, grafik, maupun pivot table, serta juga melakukan pengecekan berlapis-lapis sebelum laporan data tersebut disajikan secara akurat dan dikirimkan kepada komentor, sehingga laporan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Untuk masalah yang ketiga, ketidaksesuaian format laporan. Nah, di sini nilai berakhlak yang bisa dikaitkan yakni loyal dan adaptif. Nah, ketika terjadi ketidaksesuaian tersebut, artinya CPNS selain tidak kompeten juga tidak adaptif terkait perkembangan zaman, karena ASN tersebut tidak mampu untuk mengoptimalisasikan kemampuannya di bidang pengolahan data. Dan perbaikannya di sini sehingga bisa mencapai nilai berakhlak, loyal, dan adaptif, yakni CPNS atau ASN tersebut harus mampu menyesuaikan diri dengan template yang berlaku, serta berinisiatif nih membuat panduan teknis internal agar format laporan tersebut lebih seragam dan juga mudah dipahami oleh tim. Untuk keterlambatan pengiriman laporan, nilai berakhlak yang bisa dikaitkan yakni loyal dan berorientasi pelayanan. Nah, pembelajaran yang bisa didapatkan yakni ASN atau CPNS di sini harus mampu belajar manajemen waktu dengan membuat jadwal penarikan, jadwal pengolahan, dan juga pengiriman laporan agar tepat waktu meskipun ada revisi nantinya dari atasan. Dan permasalahan lainnya yakni kurang dokumentasi dan arsip. Nilai berakhlak yang bisa dikaitkan yakni akuntabel dan kolaboratif. Pembelajarannya, CPNS ataupun ASN harusnya mampu membuat sistem arsip digital berupa folder khusus dengan penamaan yang sudah sesuai SOP atau standar, sehingga laporan tersebut tetap terdokumentasi dengan rapi meskipun filenya sudah lama dihapus dari grup chat. Dari masalah-masalah yang ditemukan dalam proses pembuatan laporan realisasi anggaran
baik itu kementerian maupun Sekretariat Jenderal Kementerian PKP, saya coba nih kaitkan dengan konsep Smart ASN dan juga manajemen ASN. Pertama, terkait masalah kesalahan penarikan data dari MyPKP. Apabila dikaitkan dengan konsep Smart ASN, di sini ASN dituntut untuk memiliki literasi digital dan juga mampu mengoperasikan sistem informasi dengan benar. Yang kedua juga, ASN itu juga harus sigap jika ada perubahan arahan pimpinan terkait tanggal maupun status data, bahkan juga angka realisasi di laporan realisasi anggaran tersebut. Yang kedua, dikaitkan dengan manajemen ASN, yakni perlu peningkatan kompetensi teknis berupa pelatihan penggunaan aplikasi MyPKP, dan juga perlunya dukungan pengawasan atasan untuk memastikan data yang ditarik sesuai standar. Untuk masalah kedua, yakni human error dalam pengolahan Excel, apabila dikaitkan dengan konsep Smart ASN, di sini ASN tidak memiliki kemampuan melayani dan juga tidak kompeten ataupun smart karena melakukan human error dalam pengolahan data Excel. Data yang keliru nantinya akan merugikan pimpinan dalam pengambilan keputusan, sehingga yang dibutuhkan adalah ASN harus mampu menguasai tools analisis data dan bukan sekedar hanya menginput data secara manual. Masalah yang ketiga terkait ketidaksesuaian format laporan. Apabila dianalisis dari konsep Smart ASN, di sini ASN tersebut butuh networking ataupun kolaboratif, sehingga format laporan hasilnya seragam dan mudah dibaca lintas unit. Selain itu, ASN juga harus adaptif, sehingga ASN tersebut cepat dalam menyesuaikan diri dengan template ataupun format baru yang diberikan oleh pimpinan ataupun atasan. Yang keempat, masalah keterlambatan pengiriman laporan. Di sini apabila dikaitkan dengan konsep Smart ASN, maka ASN tersebut dituntut untuk akuntabel ataupun berintegritas. Yakni apabila terjadi keterlambatan, bisa dipastikan akan menurunkan kepercayaan pimpinan terhadap kinerja ASN, sehingga yang dibutuhkan adalah manajemen waktu. Dan juga ASN dituntut untuk gesit, sehingga ASN mampu nih untuk mengatur prioritas kerja agar tetap on time meskipun ada revisi. Apabila masalah ini dikaitkan dengan manajemen ASN, maka ditemukan bahwa pentingnya manajemen kinerja berbasis target waktu, yakni perencanaan dan juga monitoring progres. Lalu juga untuk dari sudut pandang pimpinan juga dibutuhkan sistem reward dan juga punishment untuk memotivasi ASN memberikan produk kerjanya tepat waktu. Untuk permasalahan selanjutnya atau yang terakhir yakni kurangnya dokumentasi dan arsip. Apabila dikaitkan dengan konsep Smart ASN, di sini ASN tersebut harusnya mampu atau mengetahui bagaimana SOP pengarsipan dokumen-dokumen penting ataupun dokumen yang memang akan dihilangkan pada batas waktu tertentu, sehingga nantinya dokumentasi yang akan diberikan atau akan diperlihatkan kepada pimpinan itu sudah rapi dan juga memudahkan pelayanan data jika nantinya diminta sewaktu-waktu. Untuk manajemen ASN-nya, analisisnya yakni perlu tata kelola arsip digital atau e-office yang aman dan juga mudah diakses, ataupun juga pemanfaatan teknologi informasi ini berupa bisa jadi penggunaan list di Excel gitu yang menentukan misalnya data laporan ini sudah selesai atau data laporan ini sudah dilihat pimpinan atau data laporan ini sudah bisa dihapus. Lalu di sini saya coba menganalisis 5 masalah tersebut di kegiatan membuat laporan realisasi anggaran dengan metode USG, yakni urgency, seriousness, dan growth. Pertama, terkait kesalahan penarikan data dari MyPKP. Apabila dikaitkan dengan metode USG, untuk urgensinya itu cukup tinggi karena data yang salah itu pasti bisa berdampak pada laporan mingguan yang nanti akan digunakan atau dipaparkan ke pimpinan gitu. Dan yang kedua, untuk terkait
faktor seriousness-nya itu juga cukup tinggi, karena ketika data tersebut salah, pada akhirnya keputusan pimpinan juga tidak tepat gitu. Dan yang ketiga, growth-nya itu menurut saya sedang. Kenapa sedang? Atau poinnya mungkin kalau di parameter 1 sampai 5 mungkin di posisi 3. Itu karena jika data tersebut tidak segera diperbaiki, kesalahannya dapat berulang karena sistem penarikan data akan digunakan terus-menerus. Namun, kenapa diberi 3? Apabila data tersebut diperbaiki, maka kesalahan sebelumnya itu akan terputus. Lalu terkait permasalahan human error dalam pengolahan Excel, untuk urgensinya itu cukup tinggi karena laporan anggaran tersebut harus cepat diproses, sedangkan kesalahan data di Excel itu akan menghambat alur kerja. Yang kedua terkait seriousness, itu juga cukup tinggi, mungkin di posisi parameter 3 atau 4 gitu. Karena data yang salah itu dapat menurunkan kredibilitas laporan dan menimbulkan koreksi berulang dari atasan. Untuk growth itu juga parameternya 4 atau 5, karena potensi masalahnya makin besar kalau kemampuan Excel ASN tersebut tidak ditingkatkan, sehingga risiko kesalahan itu akan terus terjadi dan berulang. Untuk masalah ketidaksesuaian format laporan, untuk urgensinya itu menurut saya di angka 2 ataupun 3, karena masalahnya biasanya muncul hanya saat laporan tersebut diperiksa atasan, sehingga masih bisa dikoreksi. Untuk seriousness-nya sendiri itu juga sama di angka 2 atau 3. Ketika terjadi ketidaksesuaian tersebut, maka nanti akan mempengaruhi penerimaan dan profesionalitas laporan. Namun sekali lagi itu masih ada ruang untuk bisa dikoreksi dengan cepat. Untuk growth-nya itu cukup tinggi, mungkin bisa diberi parameter nilai di 4 ataupun 5, karena apabila format tersebut tidak diseragamkan atau tidak dibuat SOP-nya, maka potensi inkonsistensi laporan antar ASN itu akan terus berkembang. Untuk permasalahan kelima, keterlambatan pengiriman laporan. Urgensinya itu cukup tinggi di angka 4, karena laporan tersebut harus disampaikan tepat waktu sesuai dengan arahan pimpinan. Untuk seriousness-nya itu juga cukup tinggi di angka 4. Keterlambatan dapat menghambat rapat dan juga dalam pengambilan keputusan, dan juga menurunkan kepercayaan atasan atau pimpinan kepada ASN tersebut. Untuk growth-nya juga cukup tinggi di sekitar 4 atau 5, yakni apabila tidak ada manajemen waktu yang baik, keterlambatan itu bisa menjadi pola kebiasaan buruk untuk si ASN-nya. Lalu untuk permasalahan terakhir, kurangnya dokumentasi dan arsip, urgensinya menurut saya itu di angka 3 atau 2, karena efeknya mungkin tidak langsung dan akan terasa nantinya pada saat laporan tersebut dibutuhkan kembali. Yang untuk seriousness-nya itu cukup tinggi di angka 4, karena nantinya di masa yang akan datang apabila terjadi audit ataupun auditor ingin mengaudit, itu bisa akan timbul masalah terkait transparansi dan juga akuntabilitas ASN-nya. Dan yang terakhir, growth-nya itu juga cukup tinggi di angka 4. Apabila tidak ada sistem arsip digital yang baik, masalah tersebut akan terus berulang, sehingga akan makin besar permasalahan terkait laporan realisasi anggaran. Kesimpulan dari analisis USG tersebut, yang paling tinggi adalah human error dalam pengolahan Excel, yang kedua keterlambatan pengiriman laporan, dan yang ketiga kurangnya dokumentasi dan arsip. Nah, dari kesimpulan tersebut, saya mencoba melihat nih di tahapan kegiatannya. Nah, di tahapan kegiatan membuat laporan itu, titik mulanya itu adalah membuat master data di berupa file Excel yang berisi data-data penarikan dari MPKP ke format Excel. Nah, dari tahapan awal itulah yang saya pikir harus diperbaiki untuk bisa mengubah permasalahan-permasalahan ini, yakni human error, keterlambatan pengiriman laporan, dan juga kurangnya dokumentasi maupun arsip. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penyebab masalah
yang dianalisis melalui metode diagram fishbone. Didapatkan tidak optimalnya penggunaan master data Excel terkait laporan realisasi anggaran. Dari segi skill, didapatkan pegawai belum memiliki keterampilan teknis olah data yang memadai dalam penyusunan NSPK. Yang kedua, CPNS yang baru bergabung belum berpengalaman dan belum berkompeten di bidang olah data. Dan selanjutnya, kurangnya pegawai dengan latar belakang terkait olah data atau data analysis. Terkait sistem, koordinasi masih terpusat pada perintah atau arahan komentor. Tidak adanya SOP dari penginputan data hingga data diolah dalam bentuk laporan realisasi anggaran. Dan terakhir, proses mendapatkan data pagu masih perlu diinfokan secara manual. Terkait safety, itu poin pertama yakni file master rentan rusak atau korup karena sering di copy paste. Dan juga tidak ada sistem backup otomatis dan akses file tidak terkontrol sehingga siapapun bisa mengedit tanpa pembatasan akses. Terkait segi supplier, kualitas data input tidak konsisten atau formatnya berbeda-beda. Kurangnya koordinasi antar bagian penyedia data dengan pengelola master, dan juga tidak adanya standar waktu pelaporan dari setiap unit. Untuk segi dari lingkungan, yakni lingkungan kerja masih kurang mendukung budaya kerja berbasis data, terlalu banyak file Excel tersebar di berbagai folder, dan juga tidak adanya pedoman terkait laporan realisasi anggaran yang diintegrasikan ke master data.